Kondisi ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Menjawab permasalahan ini, kini hadir program layanan konseling BBGP Jawa Barat. Layanan konseling BBGP Jabar hadir untuk membantu pegawai BBGP Jabar dalam mengatasi permasalahan psikologis pegawai. Layanan konseling difasilitasi oleh konselor di lingkungan BBGP Jabar serta bekerja sama dengan profesional lainnya yang direkomendasikan. Tim konseling BBGP Jabar siap memberi layanan bantuan untuk Anda. Meningkatkan kesejahteraan dan performa kerja pegawai merupakan tujuan utama kami. Itu semua kami lakukan demi menjadikan organisasi yang sehat dan mewujudkan BBGP Jabar juara. Konseling BBGP Jabar, kami ada untuk Anda. Bapak dan Ibu bisa mendengar suara saya? Saya. Bisa, Bu. Ya, Bapak Ibu bisa mendengar suara saya dengan baik? Bisa, Bu. Bisa, Oke. Bu Tia, boleh dicek dulu suaranya, Bu? Baik, Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Tidak? Ya, terdengar, Bu. Kita mulai saja atau? Boleh, tidak apa-apa. Kita mulai saja. Mulai saja ya, biar tepat waktu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, sahabat BBGP Jabar. Alhamdulillah senang sekali hari ini, hari Selasa 28 Maret 2023, kami dari tim Lakon Prima kembali hadir bersama Bapak Ibu di seri webinar Lakon Prima yang hari ini adalah seri kedua. Perkenalkan, saya Widat. Insya Allah saya dan nanti materi kita ada Bu Tia Nurmeliawati, SPC Psikolog, akan membersamai Bapak dan Ibu kurang lebih 1 jam ke depan. Bapak dan Ibu, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, dan diberikan kelapangan untuk sama-sama belajar bersama melalui webinar ini. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan para keluarga dan para pengikutnya. Sebelum kita mulai lanjut, kita mendapatkan kabar duka di pagi ini. Salah satu anggota keluarga dari keluarga kita di BBGP Jabar, yaitu ibunda dari Ibu Poppy Herawati, meninggal dunia pagi ini. Mari sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa
Semoga Ibunda Bu Popi Allahu Yarham diterima di sisi Allah dan diampuni dosa-dosanya. Berdoa dipersilakan. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan semangat ya Bu, Pak, di hari ke-6 di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan terus semangat sampai nanti di akhir Ramadan dan kita mendapatkan kemenangan di hari Idul Fitri. Baik Bapak dan Ibu, tema kita hari ini adalah forgiveness. Forgiveness itu kalau bahasa Indonesianya mungkin pemaafan atau maaf memaafkan. Nah, maaf dan memaafkan sendiri itu adalah hal yang sangat dekat dengan kita. Mungkin hampir setiap hari kita mengucapkan maaf atau mungkin memaafkan. Nah, tapi nggak jarang juga kita gengsi, malu untuk meminta maaf. Tapi setelah kita tidak meminta maaf, akhirnya kita menyesal, ya kenapa saya nggak minta maaf gitu ya. Atau mungkin katanya memaafkan itu mudah diucapkan, tapi hatinya belum tahu. Ada yang bilang saya maafin tapi nggak saya lupain ya gitu. Atau iya saya maafin tapi di hati kita masih kuku lutus kalau kata orang Sunda ya, atau menggerutu atau belum ikhlas. Nah, di hari ini insya Allah kita akan sama-sama mempelajari seperti apa forgiveness itu, bagaimana kita bisa memaafkan atau melakukan pemaafan dengan baik, dan apa saja sih manfaat pemaafan itu untuk diri kita, untuk kesehatan baik psikis maupun fisik. Nah, kita akan membahasnya bersama narasumber kita hari ini, yaitu Bu Tia Nurmeliawati, MPC Psikolog. Halo Bu, Ibunya sedang di luar kantor ya Bu ya? Iya Bu Ida. Iya, mudah-mudahan sinyalnya bersahabat di sana. Ya. Baik, sebelumnya mohon izin Bu, saya memperkenalkan Ibu Tia dulu. Mungkin Bapak dan Ibu sebetulnya sudah kenal baik dengan Bu Tia ya. Bu Tia adalah Widya Iswara di BBGP Jawa Barat. Beliau adalah sarjana psikologi dari Unpad dan magister psikologi dan psikolog pendidikan dari Unisba. Banyak sekali pengalaman beliau tentu saja dalam bidang pelatihan dan dalam melakukan pelatihan, dalam melakukan asesmen di bidang pendidikan, dan beliau juga mendapatkan banyak sertifikat. Yang terbaru ada Art Therapy for Practitioner, Art Therapy for Self-Healing, dan pelatihan kompetensi psikolog sekolah, pelatihan Targeted Selection Interview, dan masih banyak pelatihan yang beliau ikuti. Beliau juga tergabung dalam Himpunan Psikologi Indonesia, Asosiasi Psikologi Sekolah Indonesia, dan Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia. Wow, banyak sekali ya Bapak Ibu pengalamannya Bu Tia. Sudah pasti banyak sekali ilmu yang bisa kita pelajari bersama-sama sama Bu Tia ini. Sebelum kita mulai, saya mau menginfokan Bapak dan Ibu, kita di sini ngobrol aja ya Bu Tia ya. Jadi nanti kalau misalnya di tengah penjelasan Bu Tia, Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan, boleh raise hand dulu, nanti Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya, atau Bapak dan Ibu bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Dan ada kabar gembira untuk hari ini, ada satu hadiah untuk satu penanya yang nanti akan dipilih oleh Bu Tia. Gitu ya Bu ya. Baik, untuk menghemat waktu, kepada Bu Tia dipersilahkan. Baik, nanti sebelumnya mungkin Bu Widat minta dibantu untuk share screen barangkali ya. Baik, khawatirnya sinyal di sininya tidak stabil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan Bapak. Selamat pagi, Wilujeng Enjing Sadayana. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Gimana nih puasanya di hari ke-6? Ya, Bu Widat ya, betul ya, ke-6 ya. Masih lancar? Puasanya? Alhamdulillah ya. Ada sebagian orang di Ramadan ini alhamdulillah banyak melakukan hal-hal yang mungkin di istilahnya di sehari-hari ya di luar Ramadan itu mungkin
ini agak-agak longgar gitu ya, tapi di Ramadan ini biasanya dikencengin, misalnya tadarusan gitu ya, atau segala sesuatu yang bersifat istilahnya yang lebih religius gitu ya. Nah ini alhamdulillah lancar katanya ya puasanya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan juga merupakan bagian dari ikhtiar untuk membenahi diri gitu ya, termasuk dengan apa yang akan kita bahas juga pada pagi hari ini. Baik, alhamdulillah ya Ibu dan Bapak kita bisa bertemu gitu ya meskipun secara virtual untuk membahas terkait dengan forgiveness gitu. Kenapa sih harus membahas forgiveness gitu ya? Apa karena Ramadan gitu ya? Terus kita harus membahas forgiveness karena biasanya Ramadan dekat dengan Idul Fitri gitu ya. Dekat dengan Idul Fitri dan itu biasanya menjadi ajang maaf-maafan gitu. Sebetulnya forgiveness ini tidak terbatas di bulan Ramadan gitu ya, tetapi ini kebetulan nih gitu ya momennya pas kita membahas forgiveness di bulan Ramadan. Nah, kenapa sih kita perlu membahas tentang forgiveness? Ibu dan Bapak, kita banyak mungkin mendengar gitu ya bahwa tubuh dan juga pikiran dan juga emosi ini tentunya tidak terlepas satu sama lain gitu ya. Allah istilahnya menciptakan kita itu sebagai sebuah sistem. Ketika misalnya salah satunya itu tidak berfungsi dengan baik, tentu itu bisa berimbas gitu ya pada fungsi-fungsi yang lainnya. Begitu juga misalnya dengan kita gitu ya. Mungkin kita analogikan nih dengan laptop. Udah biasa ya Ibu dan Bapak kita menggunakan laptop. Misalnya nih ada salah satu tombol gitu ya yang kebetulan ada rusak, tidak berfungsi. Tentu ini akan menimbulkan istilahnya penurunan gitu ya. Mungkin kok yang bagian ininya tidak bisa saya gunakan gitu ya. Dan itu yang tadinya kita biasanya lancar-lancar saja gitu. Itu ada satu meskipun mungkin istilahnya fungsi yang sangat kecil, tetapi itu tetap membuat fungsi laptop itu menjadi tidak optimal seperti seharusnya, gitu ya. Nah, dan kebayang kalau misalnya semakin banyak yang rusak dan tidak diservis, gitu ya. Nah, ini juga diri kita, gitu. Ketika misalnya kita ada hal-hal yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak gitu ya, disengaja atau tidak, mungkin ada sesuatu yang telah merusak diri kita gitu ya, baik diri kitanya sendiri atau mungkin melalui perantara orang lain. Ini kalau misalnya kita tidak berusaha untuk memperbaikinya gitu ya, untuk membetulkannya gitu, ini tentunya bisa berdampak dalam jangka panjang gitu ya. Mungkin Ibu dan Bapak sering mendengar kata-kata istilahnya psikosomatis gitu ya. Atau misalnya Ibu dan Bapak mungkin pernah mendengar ini saudara saya atau teman saya dia sakit pergi ke dokter. Tapi kata dokter ini tuh nggak ada gejala yang memang murni dari fisik gitu ya. Nah, ini biasanya tidak lepas dari kesehatan emosi kita gitu ya. Jadi mungkin Ibu dan Bapak pernah melihat ya atau mendengar ada yang misalnya migrain atau misalnya ada yang sering gatal-gatal kulit gitu ya atau penyakit eksim. Ini seringkali itu dikaitkan dengan kondisi-kondisi emosi yang tertahan gitu ya, emosi-emosi negatif. Nah, ternyata dari penelitian yang dilakukan salah satu upaya yang bisa memperbaiki gitu ya adalah forgiveness. Mungkin Ibu dan Bapak sering mendengar well-being, self-healing gitu ya. Sekarang itu kan apalagi nih sejak kemarin pandemi itu kan begitu banyak istilah yang mungkin sebelumnya tidak terlalu populer menjadi populer gitu. Dan ini salah satunya adalah forgiveness. Forgiveness itu sebetulnya merupakan bagian dari upaya self-healing kita. Gitu ya. Jadi istilahnya apakah forgiveness itu berarti orang yang bersalah pada kita harus meminta maaf? Tidak harus. Apakah forgiveness ini berkaitan dengan ketika orang itu berbuat salah, maka dia harus berubah perilakunya pada kita? Tidak mesti demikian, gitu ya. Karena forgiveness ini adalah kaitannya dengan diri kita. Tadi self healing, bagian dari self healing. Bagaimana kita berusaha untuk menyembuhkan atau membasuh luka yang ada pada diri kita, gitu ya, dengan melakukan pemaafan.
pemaafan itu tidak harus tidak harus Teh Wida saya minta maaf ya dan menyinggung saya misalnya gitu, ini mah contoh ya gitu ya. Nah itu tidak harus bahwa saya memaafkan dan Teh Wida itu harus tahu saya sudah memaafkan Teh Wida. Nah jadi forgiveness ini pure istilahnya kita bisa tidak memaafkan. Ini mohon maaf kalau misalnya tidak stabil, saya nanti izin off cam ya, seandainya ini karena barusan ada warning tidak stabil katanya. Nah jadi Ibu dan Bapak, forgiveness ini kembali gitu ya. Ini adalah masalah kita memaknakan sesuatu sebagai sebuah sakit, sebuah luka, dan sejauh mana kita berkenan gitu ya untuk melebur itu, untuk menerima itu, untuk memaafkannya gitu ya. Jadi dan di sini diketahui bahwa ketika kita melakukan pemaafan gitu ya, pemaafan atau pengampunan, ada yang menggunakan istilah forgiveness sebagai pengampunan. Tetapi mungkin akan lebih kalau saya lebih nyaman dengan menggunakan istilah pemaafan. Terbayang ketika Ibu dan Bapak coba ya, pernah tidak merasa sakit hati terhadap seseorang? Dan itu tuh masih berbekas hingga sekarang. Apa yang Ibu dan Bapak rasakan ketika Ibu dan Bapak mengingat kejadian itu kira-kira? Oke, pernah Bu Jumi. Oke, kira-kira apa? Ketika Bu Jumi gitu ya, mengingat kembali peristiwa itu, apa yang dirasakan? Mungkin dalam hati atau mungkin juga yang muncul dalam pikiran kita. Kira-kira apa? Boleh Bu Jumi berkomentar. Oke, sakit hati, sesak gitu ya. Nah, betul. Dan kebayang kalau misalnya kita masih memelihara ini gitu ya. Setiap peristiwa itu kita ingat, itu kita langsung sakit hati. Atau kita masih kok terbawa marah gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak, saya berbicara di sini untuk kita sama-sama berproses gitu ya. Bukan berarti bahwa saya sudah bebas dari semua luka, enggak juga gitu ya. Kita sama-sama berproses. Karena setiap orang pengalaman gitu ya, apa yang terjadi, pemaknaannya terhadap apa yang dihadapi itu berbeda-beda gitu. Jadi kita akan berproses bersama gitu ya. Nah, ini kemudian Bu Siti Amanah, tapi kadang peristiwa itu suka muncul tiba-tiba, betul. Karena ya itu ya pikiran terkadang kita tidak setiap saat itu bisa mengendalikan pikiran kita gitu ya. Ketika misalnya ada momen-momen tertentu yang mungkin secara tidak langsung ini mengingatkan gitu ya. Nah, dan tetapi yang menjadi penekanannya adalah ketika peristiwa itu kita ingat lagi, muncul lagi dalam pikiran kita, apa rasanya? Kalau tadi masih marah, masih sakit hati, masih kesel, itu berarti kita masih belum memaafkan. Betul, istilah forgive but not forget. Betul, gitu ya. Maafin tapi Apakah nggak dengan dilupain. memaafkan itu kita harus melupakan gitu ya? Harus melupakan kejadian itu? Enggak, gitu ya. Ibaratnya kan itu justru menjadi warning untuk kita gitu. Jangan sampai kita merasakan hal yang sama. Kecuali Ibu dan Bapak memang senang untuk disakiti gitu ya, seperti masokis gitu ya, itu akan mencari peluang-peluang untuk ke sana gitu ya, tetapi tentunya tidak. Nah, tadi ya rasa marah, rasa kesal, itu kan pastinya itu berimbas pada fisik kita. Mungkin tekanan darah kitanya sedikit naik. Kemudian mungkin jantung kita berdebar lebih cepat gitu ya. Atau mungkin kemarin kita sudah membahas tentang emosi ya sama Mas Aldan ya gitu. Jadi itu ketika marah itu apa sih yang terjadi? Ketika kita benci itu apa sih gitu ya? Reaksi-reaksi fisik di dalam tubuh kita juga dia bekerja gitu ya, bekerja lebih. Nah, sehingga jika ini dipelihara terus-menerus, maka tadi ya misalnya bisa tumbuh menjadi penyakit-penyakit gitu ya. Apakah itu menjadi stroke gitu ya? Ternyata dari penelitian juga antaranya penyakit tekanan tinggi, stroke gitu ya, itu juga bisa merupakan dampak jangka panjang dari adanya emosi yang ditekan. Kemudian juga ada gangguan tidur gitu ya, sebagian itu mengalami insomnia gitu ya. Nah, ini juga bisa jadi sebetulnya dari masalah emosi. Kemudian gangguan interaksi, itu biasanya juga ketika kita kebayang ya, misalnya tadi Bu Yumi merasa masih marah, kalau ini masih kesal, masih sakit hati. Mungkin ketika bertemu dengan orang itu gitu ya, dengan orang tersebut itu, mungkin ekspresi kita juga masih menjadi tidak bersahabat.
kemudian kita juga jadi enggan untuk bicara gitu ya, sehingga pola interaksi dan komunikasi kita pun menjadi tidak lancar. Nah, melalui forgiveness ini berdasarkan penelitian ternyata bisa menurunkan hal-hal tersebut gitu ya. Nah, next. Oke. Nah, sekarang itu apa sih yang disebut dengan pemaafan? Ibu dan Bapak, pemaafan itu terkait dengan keputusan seseorang untuk mengatasi rasa sakit yang ditimbulkan. Gitu ya. Ini adalah berarti sesuatu yang disadari bahwa saya ingin menghentikan rasa sakit ini, gitu ya. Dan akan melalui proses untuk pemaafan itu. Pemaafan itu juga berkaitan dengan kita melepaskan amarah, dendam, gitu ya. Kayak tadi misal ya, ada orang yang udah pernah ditipu. Misalnya nih Bu Wida pernah ada orang yang menipu. Wajar kan kalau marah Bu Wida itu. Gitu. Dibohongi lah gitu ya, terus istilahnya sampai mungkin habis uang atau misalnya meminjamkan dengan jumlah besar, perhiasan atau apalah. Tiba-tiba orang yang pergi begitu saja. Nah, itu kan pasti ada perasaan marah, merasa dimanfaatkan gitu ya. Kalau misalnya ini tuh, pengennya ini banget gitu. Apalagi difitnah gitu ya. Nah, itu betul-betul wajar sebetulnya. Kita merasakan marah itu wajar. Kita manusia biasa. Yang Allah juga anugerahkan emosi untuk kita gitu ya. Ada emosi yang negatif maupun emosi positif. Yang menjadi permasalahannya adalah ketika kita memelihara rasa marah ini, gitu ya, rasa sakit ini, apakah orang yang menyakiti kitanya juga merasakan hal yang sama? Atau mereka mah bisa enak-enak tidur, gitu ya. Tapi kita itu sibuk dengan perasaan marah, dendam, gitu ya. Istilahnya pengen, kalau bahasa Sunda pengen ngontrol gitu ya, pengen ngedatangin terus pengen marahin gitu. Tetapi kita nggak ada kesempatan atau keberanian untuk itu. Sehingga itu tuh terus gitu ya, kita itu terbelenggu pada perasaan-perasaan tersebut. Nah, hal itu meskipun wajar jika dipelihara terus-menerus, itu yang menyebabkan tadi ya dampaknya bisa ke masalah fisik. Kemudian pemaafan itu juga berkaitan dengan memperlakukan pelaku dengan belas kasih. Meskipun nggak berhak gitu ya. Dan tadi misalnya Bu Wida, dia orangnya itu datang nih akhirnya atau ketemu nih, tapi dia lempeng-lempeng aja gitu ya. Kita itu sebetulnya kan, ini orang nggak patut nih kita kasih lagi gitu ya, atau kita pinjemin lagi. Tapi kita melihat orang itu memang dalam kesusahan gitu ya. Mungkin kita akhirnya tergerak lagi untuk memberi gitu. Atau misalnya kita hanya bertemu, tapi kita karena sudah memaafkan, kita berusaha untuk membangun relasi. Kalau tadi tetapi tidak ada juga sebuah keharusan bahwa ketika kita sudah memaafkan, kita akan membangun relasi kembali. Karena pemaafan itu untuk menuntaskan di sini saja. Tetapi istilahnya akan lebih baik ketika kita sudah memaafkan, biasanya emosi kita gitu ya, emosi negatif kita itu kan sudah lebih cooling down istilahnya. Biasanya akan secara otomatis gitu ya, kita interaksinya pun akan menjadi lebih baik. Nah, kapan sih gitu ya kita itu harus melakukan pemaafan atau forgiveness? Yaitu ketika seseorang dipenuhi pikiran berulang tentang suatu kejadian yang disertai dengan perasaan atau emosi negatif yang masih mendominasi. Seperti tadi, ketika misalnya saya dipermalukan di depan umum, ketika saya ingat lagi perasaan itu tuh hati teh pak seredet gitu ya, Ibu dan Bapak. Masih ngilu gitu ketika kita mengingat kejadian tersebut. Dan itu masih sering nih datang. Atau misalnya kejadiannya sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kita tidak sering mengingat. Tapi ketika kita bertemu dengan orang tersebut, tiba-tiba kita itu hati itu sama ngilu gitu ya. Nah, ini tuh bisa jadi proses di dalam diri kita itu belum selesai. Kita masih menyimpan rasa malu, rasa marah, rasa dengki itu pada orang tersebut. Gitu ya. Padahal tadi belum tentu loh gitu ya, yang menjadi rugi itu kita sebetulnya. Bisa jadi orangnya mah lempeng-lempeng aja gitu ya, tidak merasa. Malah rugi sendiri ya Bu. Nah betul, gitu ya. Jadi
misalnya tadi Bu Widat, orangnya udah pinjam uang, dianya mah lempeng-lempeng aja, misalnya gitu ya. Kalau misalnya malah, misalnya ketika ketemu itu nggak ada basa-basi, tapi kita itu terus memikirkan, ternyata dianya mah enggak, gitu ya. Jadi kita itu dengan pemaafan, ya next slide. Dengan pemaafan ini berusaha untuk melepas, gitu ya, untuk melepas rasa sakit, untuk melepas emosi negatif, dan tanpa syarat. Jadi misalnya, saya akan memaafkan Anda, asalkan Anda minta maaf duluan sama saya. Atau saya akan memaafkan Anda, asalkan gitu ya. Anda itu nanti harus mau melakukan apapun yang saya minta. Misalnya begitu. Nah, ini berarti sebetulnya tidak menunjukkan adanya pemaafan. Gitu. Karena tadi kembali bahwa pemaafan itu istilahnya adalah sesuatu pada diri kita, gitu ya. Jadi istilahnya ketika meskipun kita tidak langsung minta maaf ke orang itu, atau kita orang itu tidak langsung minta maaf kepada kita, tetapi tadi pemaafan itu ada pada diri kita. Itu urusannya dengan diri kita, gitu ya. Ya. Oke. Apakah ini termasuk pemaafan, gitu ya? Ketika kita berusaha memperbaiki atau mengembalikan hubungan seperti dulu, bisa, tetapi ini tidak harus, gitu ya. Dan arti tadi, kalau saya tahu nih dia itu tipe bicaranya tuh ceplas-ceplos gitu ya, sedangkan saya itu orangnya baperan. Kalau misalnya saya akan bergaul dengan dia sangat intens, ada kemungkinan saya itu akan kembali tersinggung meskipun dia tidak bermaksud menyinggung, misalnya. Nah, berarti saya akan membatasi diri, gitu. Itu bukan berarti kita tidak memaafkan dia, gitu ya. Tetapi kita tahu ada batasan-batasan yang bisa saya terima dan yang tidak bisa saya terima, gitu ya. Jadi ketika kita berinteraksi secara normal itu sangat baik. Tapi ketika kita tahu bahwa dengan hal itu bisa berpeluang bahwa kita akan mengalami lagi emosi-emosi negatif yang dominan, mungkin kita bisa saja membatasi diri. Ya. Kemudian apakah dengan memaafkan maka kita melupakan ketidakadilan yang telah dialami? Tidak juga. Tadi yang disampaikan Bu Jumi, memaafkan tidak berarti kita melupakan. Karena dari kejadian itu gitu ya, jangan sampai kita terperosok ya pada lubang yang sama. Kedelai aja, keledai aja gitu ya. Keledai aja kan tidak akan mereka melakukan kesalahan yang sama, terperosok pada lubang yang sama. Tentunya kita juga dari situ tidak harus melupakan, hanya kita menetralisir rasa. Gitu ya. Yang tadinya kita masih kesal, mungkin dengan proses-proses pemaafan kita akan menjadi lebih tenang. Sehingga ketika kita masih mengingat kejadian itu, kita bisa netral, kita tidak marah lagi. Hati kita itu tidak berdesir ngilu, gitu ya. Tapi kita sudah lebih mungkin bisa menertawakan, gitu ya. Wah, dulu kenapa saya harus tidak tidur sehari semalam ya untuk mikirin itu. Padahal orangnya mah enak-enakan, gitu ya. Jadi mungkin kita bisa itu menjadi joke bagi diri kita sendiri, gitu ya. Kemudian, apakah dengan memaafkan itu kita membenarkan atau memaafkan perilaku dari pelaku tersebut? Tidak juga. Memaafkan tidak berarti bahwa kita membenarkan, gitu ya. Maksudnya di sini memaafkan dalam arti bukan forgive-nya ya, gitu, membenarkan atau membolehkan, gitu ya, membenarkan atau membolehkan perilakunya. Tadi misalnya dia nipu, itu jelas salah. Kita tahu bahwa itu salah. Kita tidak berarti dengan memaafkan kita ya udah nggak apa-apa, kamu boleh aja kok seperti itu, kan nggak begitu juga, gitu ya. Kemudian memberikan belas kasihan secara hukum kepada pelaku. Ini misal ya Ibu dan Bapak, kita sering saat ini mendengar kasus bullying, gitu ya. Banyak sekali kasus perundungan. Atau misalnya KDRT misalnya ya, yang sudah berlebihan. Apakah kita lantas harus membiarkannya bebas dari hal-hal hukum? Bisa, tetapi tidak harus. Bisa saja kita memaafkan, tapi tidak membebaskan orang itu dari norma atau hukum yang berlaku.
gitu ya. Jadi misalnya dia memang melakukan bullying harus diproses misalnya gitu ya. Itu hukum itu berlaku, tetapi urusan kita adalah bahwa kita sudah bisa lebih berempati pada dia, gitu ya. Kalau misalnya nantinya ibu dan bapak akhirnya oke, hentikan proses hukum ini, ya silakan juga. Tetapi dengan memaafkan, tidak menuntut kita untuk memberikan orang tersebut bebas dari hukum. Kemudian juga pemaafan ini berarti juga maksudnya pemaafan itu gitu ya, kita sudah hilang nih gitu ya, sudah lepas sama sekali. Misalnya nih ya, saya maafin, misalnya orang itu minta maaf, saya maafin, gitu ya. Misalnya Bu Widat atau saya, Bu Widat maaf ya, kemarin saya mungkin menyinggung Bu Widat, kata-kata saya kemarin kayaknya pedes banget. Misalnya Bu Widat bilang, iya saya maafin gitu ya. Tapi dalam hatinya misalnya gitu ya, kapan ya saya itu bisa ngebalas kata-katanya yang pedes itu. Itu berarti belum pemaafan, gitu ya. Karena kalau pemaafan tadi sudah lepas gitu ya, sudah netral perasaannya gitu ya, emosi negatifnya sudah semakin berkurang. Oke, next. Ya. Kepada siapa sih pemaafan itu bisa diberikan? Bisa pada diri sendiri dan juga pada orang lain. Kita sering mendengar ada orang kecenderungan menyalahkan diri sendiri atas suatu kejadian, gitu ya. Baik mungkin kesalahan di masa lalu, gitu ya. Mungkin saya pernah menyesali sebuah keputusan dan itu masih terbayang-bayang sampai sekarang. Misalnya nih, ada Budiah nih ya. Saya contohin Budiah aja ya. Saya pinjam namanya Budiah nih. Saya Budiah ini zaman muda gitu ya. Zaman muda itu, ini tuh misalnya ini banget istilahnya kembang desa misalnya gitu ya. Terus pas waktu itu tuh banyak pemuda kaya gitu ya yang mendekati misal gitu ya. Tapi jatuhlah pilihan pada si A. Nah, setelah berproses gitu ya misalnya. Saya salah pilih misalnya. Atau misalnya nih saya dulu itu saya itu pengennya saya itu nggak ada niatan masuk ke psikologi misal gitu ya. Ketika sudah sudah ada di psikologi gitu, ini ngapain saya di sini, dan saya nggak pengen di sini misal gitu ya. Ini kasus-kasus yang orang salah pilih jurusan misalnya, dan itu tuh panjang, bisa jadi penyesalannya itu merasa salah masuk jurusan itu berdampak dengan pekerjaan. Misalnya dulu saya pernah menemukan dia menjadi guru karena memang saya saat itu kesempatannya masuknya ke UPI atau ke IKIP. Saya itu nggak pengen jadi guru, dan dia menyesali keputusannya itu sampai dia sudah menjadi guru bertahun-tahun. Itu kan kebayang ya bahwa istilahnya dia tersiksa menjalani pekerjaan yang mungkin tidak diharapkan. Akhirnya yang harus dia coba lakukan adalah mestinya berdamai dengan diri sendiri. Dia lakukan pemaafan terhadap mungkin kesalahannya saat itu. Misal, gitu ya. Karena ya tadi kesalahan-kesalahan itu kalau misalnya tidak diselesaikan, itu juga akan mewarnai kita, perilaku kita berikutnya. Misal nanti jatuhnya itu ketika ke anak. Nanti itu ketika milih jurusan harus gini. Itu memproyeksikan kita sebetulnya gitu ya, kondisi kita di masa lalu gitu. Nah, kemudian berikutnya gitu ya, bisa juga ini terkait dengan membiarkan diri kita tadi merasakan rasa sakit yang terus-menerus. Ibu dan Bapak gitu ya, tadi misalnya kita itu masih mengingat kejadian yang membuat kita setiap mengingatnya itu masih terbawa marah, terbawa kesalnya itu masih gitu ya. Itu kan secara tidak langsung kita juga sedang menyiksa diri sendiri sebetulnya, gitu ya. Nah, kita juga bisa memberikan pemaafan pada diri kita ketika kita melalui proses-proses nanti dalam pemaafan itu sendiri, gitu ya. Kemudian juga tentunya pada orang lain. Pada orang lain yang melakukan tindakan yang tidak dapat diterima, gitu ya, pada diri kita. Ini sudah jelas. Nah, nanti Ibu dan Bapak mungkin saya akan menggunakan istilah dia gitu ya. Dia itu bisa pelaku orang lain maupun diri sendiri gitu ya di slide-slide berikutnya. Ya, berikutnya. Nah, proses memaafkan.
ini apa saja sih gitu ya yang akan dilalui. Ini ada fase pertama itu adalah uncovering phase gitu ya. Jadi di sini kita fase pengungkapan, kita membuka kembali. Kemudian yang berikutnya adalah fase decision ya, memutuskan kita mau memaafkan atau enggak. Kemudian ada work phase atau kita saat ini berarti berproses untuk memaafkannya gitu ya. Dan fase yang terakhir ini ada yang apa istilahnya pendalaman ya, deepening. Ada juga yang menyebutnya fase reflektif, gitu ya. Jadi Ibu dan Bapak proses atau tahapan ketika Ibu membaca teori atau buku yang disampaikan oleh tokoh yang berbeda bisa saja prosesnya berbeda. Apa ada yang lebih rinci, mungkin menuliskan 7 proses gitu ya. Tetapi pada dasarnya ini adalah yang pertama pasti itu adalah berkaitan dengan bagaimana kita kembali membuka luka itu dulu. Bagaimana kita nanti itu merasakan sebetulnya apa sih emosi yang kita rasakan. Sehingga nanti di akhirnya tadi gitu ya, kita berhasil untuk memaafkan atau tidak. Ya. Nah, next. Berikutnya apa sih yang dimaksud pada fase pengungkapan ini? Tadi ya, buka luka. Kita membuka kembali luka itu. Ini perlu keberanian Ibu dan Bapak untuk melakukannya. Karena pasti kita dihadapkan pada sebuah peristiwa yang sangat mungkin sangat menyakitkan. Misal, saya waktu kecil, saya pernah dipukul, atau saya pernah diolok-olok misalnya ya. Sebetulnya ketika saya mengingat kembali perasaan itu, kejadian itu mungkin akan ada gambaran-gambaran flashback kejadian. Yang mungkin kita itu akan merasakan tadi ya, rasa marah, rasa sakit gitu ya, mungkin rasa sedih gitu, rasa saya terhina mungkin dari sebuah kejadian itu. Sehingga ini perlu keberanian untuk melakukannya. Tidak jarang gitu ya, orang pada akhirnya membutuhkan bantuan profesional untuk bisa mengungkap rasa sakit ini gitu ya. Nah, di dalam fase ini Ibu dan Bapak, kita itu nanti mencoba akan memperbaiki pemahaman kita tentang kejadian atau ketidakadilan yang dialami oleh kita dan dampaknya itu sebetulnya seperti apa. Misalnya, oh saya itu waktu kecil sering diolok-olok. Dan ternyata itu tuh berdampak jangka panjang hanya menjadikan saya itu tidak percaya diri misalnya gitu ya. Nah, bagaimana sih sebetulnya kita itu bisa menyadari bahwa ini tuh berdasarkan kejadian itu yang terjadi jauh-jauh hari gitu ya. Atau itu biasanya muncul dari perilaku-perilaku kita gitu ya. Mungkin kita sering melakukan refleksi, kenapa ya saya itu seperti ini? Kenapa ya saya itu kalau misalnya harus bicara di depan umum itu saya itu langsung berkeringat. Saya itu langsung tiba-tiba yang tadinya sudah ada ide yang banyak gitu ya, tiba-tiba tidak ada. Atau misalnya tiba-tiba saya menjadi gagap. Nah, ini bisa jadi Ibu dan Bapak ketika kita merenung, mengingat kejadian-kejadian yang lalu, bisa kita teringat, oh ya waktu kecil itu saya pernah ketika SD misalnya, saya itu diminta guru untuk nyanyi di depan. Atau misalnya saya itu harus berpuisi di depan. Tetapi ternyata saya itu ditertawakan oleh teman-teman dan juga oleh guru karena dianggapnya buruk. Kemudian dibilang, puisi apa ini? Misalnya gitu ya. Nah, itu tuh bisa saja seperti itu, terhubung dengan kejadian yang sudah sangat lama. Tetapi bisa jadi memang karena kejadian itu baru terjadi mungkin seminggu yang lalu atau mungkin 2 hari yang lalu, tapi itu sangat menyakitkan. Itu ya. Nah, ketika itu apalagi ini kejadian yang terjadi jauh-jauh hari, ini tadi kita harus perlu keberanian karena mungkin tadi kita membayangkan bagaimana kita menangisnya ketika ditertawakan gitu ya, ketika kita di guru itu mungkin memberikan komentar yang tidak pas, teman-teman juga mungkin ya misalnya. Nah itu tuh mungkin kita mengingat kembali dan itu tuh kita harus siap. Sehingga untuk yang kejadian-kejadian yang sangat berat gitu ya, ini perlu bantuan profesional. Karena khawatirnya gitu ya, ketika kita mengingat kejadian itu tiba-tiba ada reaksi yang berlebih gitu. Nah, kemudian juga
kita pada saat mengingat kembali peristiwa tersebut, mungkin kita hayati ya bagaimana sih reaksi kita saat itu, perasaan kita saat itu, dan bagaimana juga perasaan kita saat ini. Nah, ini di uncovering test. Nanti mungkin kita akan coba ya, pertanyaan-pertanyaan apa sih yang bisa kita coba untuk menggali ini. Oke, berikutnya. Jadi di fase pengungkapan kita buka lagi, kita lihat lagi cerita itu, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya di fase yang kedua. Pada tahap ini kita akan berusaha untuk memahami kembali tentang pemaafan, gitu ya. Apa sih sebetulnya pemaafan itu menurut kita, gitu ya. Kemudian kira-kira orang ini perlu dimaafkan tidak, gitu. Terutama tadi berkaitan dengan orang lain atau terhadap diri sendiri juga, gitu ya. Jadi nanti di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab juga, sehingga kita nanti ada pada akhir kita akan memaafkan dia atau tidak. Ketika kita memutuskan untuk memaafkan, kita akan beralih pada fase berikutnya. Kita mencoba untuk istilahnya work test tadi, gitu ya. Tetapi ketika kita saat itu, aduh sangat berat gitu ya untuk memaafkan itu, saya nggak bisa, belum bisa. Terima bahwa kita masih belum bisa memaafkan. Karena ketika kita kata orang itu harus memaafkan, biar plong, biar apa gitu ya. Tetapi saya belum siap. Terima saja gitu ya. Karena ketika semakin ditekan, itu justru kita semakin juga merasa guilty feeling. Bahwa seharusnya saya bisa memaafkan gitu ya. Saya juga ingin lepas, tapi kenapa saya nggak bisa? Dan kata orang itu harus memaafkan. Itu akan membuat kita semakin justru double gitu ya. Bebannya gitu ya untuk memaafkan diri sendiri dan juga memaafkan orang lain. Oke, berikutnya. Nah, di tahap yang ketiga ini, ketika kita mencoba untuk memutuskan ya, oke, saya akan coba untuk memaafkan. Maka kita akan melakukan tahapan-tahapan di dalam tahap ini, gitu ya. Hal-hal yang perlu kita lakukan adalah kita akan mencoba memahami pelaku dengan cara yang baru. Misalnya tadi, Bu Widad itu dipinjemin uang. Wah, udah habis-habisan deh gitu ya, gitu. Karena tadi sebetulnya karena memang kasihan. Kita itu kesal banget gitu ya, soalnya kita udah ini banyak gitu ya, minjemin banyak, pas kita butuh dianya nggak balik-balikin, udah gitu nggak ada basa-basi gitu ya. Pas ketemu juga santai-santai aja misalnya, padahal kita juga lagi butuh. Nah, kita coba gitu ya, mencoba memahami perspektif dari si pelaku. Oh iya, dia itu ternyata pinjam uang karena gitu ya, kondisi ekonominya itu memang luar biasa sulit. Oh ternyata dia itu ibunya sakit yang membutuhkan biaya banyak. Sedangkan ternyata penghasilannya itu nggak seberapa. Misal gitu ya. Oh mungkin dia juga boro-boro mau bayar gitu. Untuk menutupi kebutuhan ibunya yang sakit pun ternyata dia memang masih pontang-panting. Ibaratnya gitu. Tapi kita nanti tuh ini lagi misalnya gitu ya. Harusnya seenggaknya dong meskipun dia nggak balikin ya minta maaf lah, atau misalnya ada basa-basi. Mungkin kita juga bergejolak di sini gitu ya istilahnya. Kita mencoba berpikir lagi, oh ya mungkin dia kalau misalnya ini sebetulnya mungkin dia sudah malu, jangan-jangan ya. Mau basa-basi juga takutnya dia semakin malu mungkin misalnya gitu ya. Jadi kita mencoba memahami pelaku gitu. Kemudian biasanya gitu ya, ketika kita mencoba memahami pelaku, akan muncul perasaan-perasaan yang lebih positif. Gitu, pada tahap ini gitu ya. Tetapi tadi sekali lagi bukan berarti kita membenarkan tindakannya. Tindakan dia pinjam, tindakan dia yang tidak berbasa-basi itu jelas sebetulnya tidak sesuai atau tidak diharapkan, gitu ya. Tetapi setidaknya dengan pengertian, perspektif yang baru gitu ya, kita bisa lebih memahami sehingga kita nggak kesal-kesal banget, gitu ya. Oke, berikutnya. Yang tahap terakhir, pendalaman. Nah, setelah kita memaafkan dia, kita bisa merefleksi kembali, gitu ya. Pada tahap ini kita akan semakin perasaan negatif itu akan semakin turun. Gitu ya. Nah, ini misalnya semakin turun, gitu. Nanti itu harapannya, gitu. Harapannya gitu ya, perasaan negatifnya itu semakin turun.
kita juga semakin happy sebetulnya gitu ya. Emosi yang kita alami juga lebih positif gitu. Ini sebetulnya harapannya well-being-nya itu dapat gitu ya. Kita itu udah enggak misalnya untuk kasus ini itu kita udah enggak enggak dibayang-bayangin lagi gitu. Nah, kemudian juga kita juga sebetulnya kalau kita renungkan makna dari kejadian tersebut dan ternyata itu bisa membuat kita lebih kuat. Misalnya kayak tadi nih misalnya si si anak ini ya yang tadi misalnya kenapa ya saya itu kalau kita mengambil setelah kita berusaha memaafkan proses itu gitu ya. Mungkin saja kita bisa menemukan iya, kalau misalnya enggak kayak begitu mungkin saya enggak bisa kayak sekarang. Mungkin iya, saya masih kesulitan untuk mengungkap pikiran saya di depan umum. Tapi ternyata kinerja saya menjadi luar biasa. Dengan kejadian dulu, ternyata saya itu akhirnya terpacu untuk bisa dapat ranking yang lebih bagus. Misalnya gitu. Dan terbukti ternyata meskipun saya nggak bisa puisi, saya itu ikut juara-juara. Saya itu ikut misalnya lomba-lomba. Nah, misalnya, oh ternyata dengan kejadian itu saya lebih terpacu. Belum tentu kalau misalnya tidak ada kejadian itu saya bisa seperti sekarang. Saya gitu ya. Nah, kita itu melalui refleksi itu. Nah, ini adalah harapannya ketika di fase ini kita semakin menemukan bahwa dengan memaafkan itu membuat kita memang lebih tentram. Dan memang itu ada sesuatu yang benar gitu ya, sesuatu yang tepat ketika kita memberikan pemaafan. Oke. Baik. Sebelum lanjut silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan Ibu dan Bapak. Iya, Ini Bapak, saya sambil ya, Bapak dan Ibu kalau ada yang mau bertanya nih sebelum kita masuk bagaimana sih cara kita masuk ke berproses dalam fase-fase ini lebih jauh. Silakan kalau ada yang mau bertanya secara langsung boleh. Atau Bu Tia, saya mau bacakan pertanyaan dulu nih yang ada Oke, di boleh. ini. Tadi ada pertanyaan dari Bu Lina, katanya kalau kita merubah sikap agar meminimalisir kejadian terulang, apakah termasuk dendam, Bu? Apa merubah sikap? Iya. Merubah sikap. Oke. Mm-mm. Merubah sikap apakah itu kita dendam atau tidak? Tergantung lagi sebetulnya gitu ya. Nah, ketika Bu Lina coba mengingat lagi kejadian itu, feelingnya gimana? Masih merasa sakit hati enggak? Masih merasa ada muatan-muatan emosi enggak gitu yang tidak menyenangkan ketika mengingat kejadian tersebut gitu ya. Kalau misalnya masih berarti ini belum ada pemaafan. Tapi untuk merubah sikapnya itu tidak berarti itu adalah sebuah dendam. Kecuali gitu ya, kecuali gini. Dia itu pernah kalau bicara ke saya itu nadanya selalu tinggi. Akhirnya saya juga kalau bicara dengan dia itu saya akan lebih tinggi. Nah, mungkin itu bisa jadi itu adalah dendam gitu ya, karena ingin membalas. Tetapi kalau merubah sikapnya akhirnya seperti tadi, kita membatasi deh gitu ya, membatasi dengan orang itu belum tentu dendam gitu ya. Tetapi kembali lagi kalau tentang pemaafannya itu sendiri gitu ya. Kalau feel kitanya sudah lebih netral, berarti bisa jadi kita sudah memaafkan. Proses pemaafan itu sudah terjadi. Tetapi kalau tadi gitu ya, udah kita merubah sikap, terus kalau kita masih ingat kejadian ini itu masih gitu ya, masih kesal, itu bisa jadi prosesnya pemaafannya itu belum tentu. Sedangkan dendam itu biasanya ada keinginan untuk membalas dengan yang setimpal atau dengan yang lebih gitu ya. Nah, ini juga harus hati-hati sebetulnya gitu ya. Kalau saya mendengar penuturan dari ahli lainnya gitu ya. Ini tuh hati-hati dengan dendam. Kalau yang setimpal masih apple to apple istilahnya ya gitu. Tapi kalau misalnya sudah lebih gitu, ini hati-hati bahwa justru kita menjadi orang zolim, katanya seperti itu gitu ya. Jadi bisa di ini lagi aja ya Bu Lina, ini karena subjek seperti apa sih feelingnya. Kemudian tadi apakah perubahan sikapnya itu memang kita sedang berusaha untuk membalas dia dengan sesuatu yang lebih, mungkin iya kalau itu termasuk dendam itu gitu ya. Tetapi kalau kita merubah sikapnya dengan kita justru berbuat tadi menghindar atau justru meminimalisir
apa namanya tuh, istilahnya kalau dia bicara ya sudah saya pergi gitu ya. Itu mungkin bukan dendam gitu ya, tapi kita tahu ini adalah salah satu cara saya untuk mengontrol agar tidak menjadi korban lagi. Gitu ya, mungkin itu barangkali. Ya, berarti kalau itu dendam itu ada keinginan untuk membalas ya Bu ya, Biasanya intinya ada di seperti situ. itu. Iya. Iya, biasanya saya ingin dia merasakan hal yang sama atau lebih buruk dari apa yang dia lakukan pada saya. Biasanya kan kalau dendam biasanya ke arah itu gitu ya. Gitu. Yang tadinya dibully akhirnya jadi pembuli, biasanya suka Nah, kayak bisa gitu kalau jadi. dendam ya Bu ya. Ya, itu dia biasanya tidak berani membuli pada pelaku, hanya dia memproyeksikan pada yang lain gitu ya, pada orang yang lebih lemah dari dirinya. Sebetulnya itu mungkin bagian dari dendam juga, meskipun tidak secara langsung gitu ya. Baik. Berarti tadi jawaban Ibu juga nyambung nih sama pertanyaannya Bu Juni. Kalau memaafkan untuk diri sendiri, tapi ke pelaku kita lebih memilih menghindar, itu belum selesai memaafkannya, atau tadi kan bagian dari kita menetralisir perasaan Bu? Oke. Ya betul, belum tentu bahwa kita sudah belum selesai memaafkannya gitu ya, karena tadi memaafkan tidak harus membuat kita berhubungan seperti Baik. dulu lagi gitu ya, karena tadi dia mah yang tadi saya juga contohkan, kalau misalnya dia itu bicara ceplas-ceplos, saya itu kalau dia bicara itu sering banget sakit hati. Ya sudahlah, karena saya juga belum bisa menguatkan hati gitu ya. Ya saya minimalisir untuk berinteraksi dengan dia secara intens misalnya gitu ya. Nah, kalau pemaafan kembali coba tanyakan pada dirinya sendiri dulu gitu ya. Sudah ini enggak netral enggak? Atau ketika saya masih intinya sih itu gitu ya. Luka itu rasa negatif itu sudah pergi enggak? Gitu. Tadi kan seperti gambar perahu lepas gitu ya, dia sudah menghilang nggak? Gitu ya, mungkin tidak bisa sekaligus, tapi perlahan. Ibaratnya kalau rasa sakit, misalnya Bu Jumi nih misal ya, tadi ketika merasa sakit hati, difitnah atau misalnya diapain gitu ya, tadinya itu 10 gitu ya, melalui proses ini mungkin menjadi 8. Mungkin kemudian kita kembali terus berproses itu menjadi 6 ya. Jadi memang tidak serta-merta mungkin bisa langsung dari 10 ke 0 karena itu perlu upaya yang sangat besar. Ketika dari angka 0 sampai 10 ini kan 10 berarti sudah di derajat yang sangat kuat gitu ya. Nah, jadi mungkin bisa jadi pergerakannya juga lebih butuh waktu gitu. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih Bu Tia. Ada yang mau bertanya lagi? Oh tuh Bu Jumi katanya tanya lagi. Saya sering memanfaatkan time healing, tapi kekurangannya sembuhnya agak lama ya. Bagaimana cara mempercepat penyembuhannya itu Ibu? Nah mungkin kalau boleh nanti Bu kita ngobrol aja kali ya gitu ya. Maksudnya time healing yang digunakannya itu seperti apa, kemudian saat itu prosesnya bagaimana gitu ya. Karena betul sih sebetulnya Bu Jumi yang terkait dengan masalah-masalah psikologis apalagi gitu ya. Itu istilahnya kalau pohon mah bercabang-cabang gitu ya. Yang kita lihat itu di atas gitu ya, di atas itu buahnya atau misalnya daunnya yang rimbun, tapi kan kita nggak tahu di dalamnya seperti apa gitu ya. Atau misalnya kalau kita menginikan tentang emosi itu kan seperti gunung es gitu ya, yang hanya bagian atas terlihat, ininya yang tidak. Nah biasanya ternyata itu tuh sambung menyambung gitu ya, sambung menyambung. Dan ternyata ketika kita ini menyelesaikan sebuah misalnya ternyata ini tuh terkait dengan ini loh. Mungkin Ibu dan Bapak sering mendengar kata inner child gitu ya saat ini gitu ya. Nah itu tuh ternyata misal kayak tadi, kenapa ya saya itu masalahnya tuh sering gugupan gitu. Oh ini tuh ternyata dengan ini. Atau ketika saya ketemu dosen tuh ya Allah saya itu gemeter, saya tuh nggak bisa ketika dosen itu nanya saya nggak bisa ngejelasin gitu ya. Ketika misalnya dosen itu mencoba mengkonfirmasi apa yang saya tulis, saya itu ngeblank. Kenapa ya? Ternyata dirunut itu, ini ada ketakutan dulu zaman dengan mungkin orang tuanya
gitu ya, dengan orang tuanya atau mungkin dulu dengan figur otoritas seperti tadi misalnya dia pernah ditertawakan oleh guru atau mungkin dia pernah dipukul. Kalau zaman dulu kan ini ya gitu ya, itu hal yang biasa gitu. Nah, ternyata itu gitu ya deretan peristiwanya itu banyak. Oh, tapi ini maksudnya lama-lama memaafkan karena sudahlah itu sudah masa lalu. Nah, oke, kata-kata ini sering juga ya, udahlah gitu ya, maafin aja. Ya udahlah, kita juga tahu memaafkan itu lebih baik gitu ya daripada ini. Nah, kembali kalau misalnya Bu Jumi ya sudahlah ini sudah masa lalu. Dan ketika mengingat itu sudah tidak ada hatinya sudah lebih tenang, berarti sudah oke. Tapi ada juga ya sudahlah saya maafin, ngapain juga saya itu kan udah kejadian zaman dulu ya. Udahlah kita lebur gitu. Tapi iya enggak? Ketika kita tiba-tiba teringat lagi kejadian itu, kita benar-benar sudah lebur enggak? Gitu ya. Tapi meskipun memang ada kata-kata waktu yang akan menyembuhkan gitu ya. Tetapi tentu dengan upaya-upaya. Kalau misalnya kita sendiri tidak pernah berupaya mengambil hikmah, merenung, mungkin itu akan begitu-begitu aja gitu ya. Atau tadi Bu Jumi ada selama ini saya capek mikirin ini, ternyata orangnya mah happy-happy aja. Udahlah. Bisa jadi ketika kata-kata udahlah, saya juga mencoba untuk maafin, pasrah, lepas. Nah, bisa jadi itu sudah ini prosesnya tidak rumit gitu, tapi ya sudahlah gitu. Secara sadar Bu Jumi akan melepas itu. Itu sudah bisa jadi ini sudah masuk proses pemaafan. Gitu ya, meskipun mungkin step by step-nya tidak rumit gitu ya, tidak melalui apa, tapi kan sudah pasrah, sudah melepas gitu ya. Oke. Ya. Nah, ada lagi. Ada pertanyaan nih Bu, Ibu Nina tadi sama ya dengan Bu Jumi, memaafkan tapi tidak bisa melupakan, forgive but not forget tadi ya. Ya, betul. Nah, kalau ini ada pertanyaan dari Pak Soeharto Bu, apakah ketika tidur sering mengigau itu menunjukkan ada permasalahan atau belum memaafkan? Oke, baik. Kalau dari pendekatan psikoanalisa, iya gitu ya, bisa jadi seperti itu gitu ya, maksudnya bahwa terkadang dalam itu istilahnya kan ada sesuatu yang conscious unconscious gitu ya. Nah, unconscious ini biasanya akan muncul gitu ya yang di bawah sadar itu biasanya suatu saat akan muncul. Nah, bisa saja gitu ya. Tetapi kalau dari segi medis saya nggak tahu nih gitu ya. Tapi ya itu tadi bisa jadi gitu ya kalau dari pendekatannya psikoanalisa ini ditekan gitu ya sehingga bisa jadi munculnya itu nanti di mimpi gitu ya, terus ya itu tadi mengigau atau nanti ada reaksi perilaku kita yang sebetulnya merupakan upaya kompensasi dari apa yang terjadi atau apa yang kita rasakan. Itu bisa saja gitu ya, tetapi tidak semua mungkin mengigau itu adalah dampak dari ada permasalahan yang belum selesai, gitu ya, bisa saja. Karena, nah itu tadi saya secara medis mungkin ada yang bisa lebih menjelaskan gitu ya, sebetulnya bagaimana mekanisme ketika seseorang mengigau gitu ya. Tetapi kalau dari segi psikis bisa saja gitu ya, bisa saja gitu. Bu, ini satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke yang berikutnya karena waktu ya Bu ya. Ada pertanyaan dari Pak Teddy. Apabila seseorang telah dimaafkan atas kesalahannya tapi dilakukan lagi kesalahan yang sama, apakah harus dimaafkan lagi atau menghindar aja Bu? Oke, baik. Terima kasih Pak Teddy. Kembali ya, Mas. Sebetulnya forgiveness di sini, pemaafan di sini itu adalah urusannya dengan hati kita, dengan diri kita, gitu ya. Mau orang itu mengulang-ulang lagi kesalahannya itu di luar konteks pemaafan forgiveness ini, gitu ya. Nah, misalnya tadi dia itu melakukan kesalahan pada kita, terus dia sudah sudah minta maaf dan kita sudah memaafkannya. Betul nggak? Kita sudah masuk pada fase forgiveness, gitu ya. Atau hanya memaafkan dalam lisan saja. Oke, saya maafkan. Tapi ketika dia pergi di belakang kita masih misalnya ya, masih kesel gitu. Nah, apalagi dia ditambah lagi melakukan kesalahan yang sama, tambahlah kita kesel. Nah, kalau misalnya kita masih kesal gitu ya, masih apa gitu, mungkin tahap forgiveness-nya belum gitu ya. Tetapi tadi apakah
kita harus menghindar, ini bisa merupakan bagian upaya diri kita. Tadi ya, bahwa ketika kita memaafkan, kita tidak ada kewajiban bahwa kita itu harus kembali bermesraan dengan orang itu gitu ya. Harus relasinya itu harus intim gitu ya. Tidak gitu ya. Bisa saja kita memaafkan sudah, oke. Kemudian juga bentuk menghindari itu adalah salah satu upaya kita, upaya mengontrol kita agar kita tidak terjatuh pada lubang yang sama. Karena kita tadi tahu, dia mah kecenderungannya itu mengulang-ulang kesalahannya. Daripada gitu ya, daripada nanti saya kepancing lagi kayak dulu gitu, udah aja saya batasi. Nggak apa-apa. Kalau masalah dimaafkan atau tidak, kembali. Seberapa mengganggu sih hal itu untuk kita gitu ya. Itu bikin kita itu jadi nyesek terus enggak sih? Kalau misalnya bikin nyesek ya kita proses forgiveness ini gitu ya, pemaafan ini. Oke. Terima kasih ya Bu Tia. Ya. Ini Bu Tovani luar biasa, alhamdulillah ya Bu. Memaafkan betul loh, bikin happy, hidup lebih enteng, alhamdulillah ya Bu. Iya, betul, Tovani sudah ini dalam proses forgiveness-nya. Ya. Iya. Kita Sudah lanjut ya Bu ya. Berarti ya ya sudah ini. melalui Oke, siap. tahapan forgiveness. Kita lanjut lagi ke Oke, yang silakan. berikutnya. Oke. Yang berikutnya ya. Oh, ternyata sudah jam 10 ya. Mohon izin ya Ibu dan Bapak, berarti saya cepat saja. Nanti saya di sini akan mencoba menyampaikan bagaimana sih caranya gitu ya, atau apa yang harus kita lakukan. Nah, Ibu dan Bapak di sini jika gitu ya memang ada sesuatu yang selama ini mengganggu pikirannya dengan tadi emosi negatifnya relatif dominan, boleh mencoba gitu ya, boleh mencoba. Atau simak dulu dan nanti coba gitu ya, karena biasanya kalau misalnya sedang tidak puasa gitu ya, Ibu dan Bapak biasanya untuk proses ini disuruh minum dulu gitu, minum yang banyak, karena dan nanti setelahnya juga harus minum yang banyak gitu ya. Tetapi kalau misalnya mau mencoba silakan, setidaknya di list dulu apa sih yang membuat tidak nyaman itu gitu ya. Oke, next. Oke, untuk di fase yang pengungkapan, kembali Ibu dan Bapak bisa renungkan ya, dari Ibu dan Bapak kan mungkin sudah mengingat nih, sudah menemukan kejadian apa sih yang membuat saya masih terganggu sampai hari ini, masih membuat saya merasa tidak nyaman hingga hari ini gitu ya. Nah di sini Ibu dan Bapak silahkan renungkan sebetulnya ketidakadilan apa yang telah saya alami. Jelaskan itu ya, deskripsikan, tuliskan, karena tadi dengan menuliskan itu membantu kita mengembalikan pada alam sadar gitu ya, sehingga kita nanti itu dengan menuliskan itu juga menjadi lebih clear biasanya, lebih terurai gitu ya. Ketidakadilan apa sih yang sebetulnya telah saya alami? Saat itu apa yang terjadi sebenarnya? Ibu dan Bapak tuliskan juga. Saat itu kejadiannya saya maju untuk berpuisi dan saya melakukannya. Ternyata di tengah-tengah itu teman-teman saya tertawa terbahak-bahak, begitu juga dengan guru saya. Misalnya gitu ya yang tadi kejadian itu. Mengapa perlakuan itu dianggap tidak adil bagi kita? Itu sungguh saya merasa sangat malu. Saya merasa sangat-sangat dipermalukan dengan kejadian itu. Saya menjadi tidak berani untuk menatap ke depan. Saya menunduk saat itu dan saya menangis, misalnya ya. Itu menjadi tidak adil untuk saya karena misalnya ya, kenapa mereka melakukan itu padahal pada yang lain tidak? Padahal rasanya sama saja gitu apa yang saya lakukan dengan mereka. Misal gitu ya. Kemudian bagaimana ketidakadilan itu mempengaruhi kita? Tuliskan gitu ya. Ternyata gitu ya, dari hal itu saya akhirnya ketika guru meminta ke depan, saya tidak mau lagi. Ketika misalnya tugas-tugas yang membuat saya harus tampil di depan, saya selalu hindari itu. Gitu ya, misalnya. Dan ketika saya akan melakukan sesuatu, saya menjadi ragu. Jangan-jangan nanti ini ditertawakan lagi. Misalnya itu ya di ini. Jadi silakan Ibu dan Bapak jawablah pertanyaan-pertanyaan ini, gitu ya. Kemudian berikutnya, nah, Ibu dan Bapak gitu ya, di sini gitu, pasti adanya gitu ya perasaan yang menyakitkan atau marah atau malu terhina, itu terima, ungkapkan
Kalau misalnya saya kan nggak boleh, masa saya ke guru itu saya bilang saya merasa dipermalukan oleh guru, nggak apa-apa. Itu terima saja bahwa memang itu adalah perasaan yang Anda miliki, gitu ya. Kemudian merubah perilaku itu tadi ya, bagaimana mempengaruhi enggak gitu. Ternyata kayak tadi, akhirnya dia tidak mau untuk maju lagi ke depan, selalu ragu ketika akan melakukan sesuatu. Itu ternyata bentuk-bentuk pengaruh ya dari kejadian itu. Kemudian juga bisa saja ada nih peristiwa itu tuh yang memberikan pengaruh pada keuangan atau ekonomi dan waktu kita. Mungkin yang ada tadi kasus-kasus gitu ya, itu kan butuh waktu bolak-balik gitu ya dengan misalnya pihak-pihak yang terlibat. Kemudian mengubah pandangan tentang dunia enggak. Misalnya semua orang itu tidak bisa dipercaya, gitu. Misalnya ya gitu. Para pria itu pembohong misalnya. Ketika kita ada kejadian kita ditinggalkan oleh misalnya pria misalnya. Atau para wanita itu pemeras misalnya ibu dan bapak pernah nih misalnya di masa lalu itu punya ini misalnya ya punya calon yang enggak jadi misalnya. Itu tuh matre misalnya ya, misal gitu. Nah, kemudian pemikiran yang berulang-ulang. Ini bisa jadi gitu ya, ketidakadilan atau peristiwa itu mempengaruhi kita untuk mengingat kejadian itu terus-menerus. Ada juga dampaknya itu gitu ya, fisik atau cedera gitu ya. Mungkin KDRT jadi memar gitu ya ininya atau sampai patah tulang gitu ya. Oke, next. Nah, kemudian di fase ini gitu ya, di fase pengambilan keputusan ini, memaafkan atau tidak, kita coba tuliskan juga oleh ibu dan bapak gitu ya, apa yang dimaksud dengan pemaafan. Kita selama ini saya berhak marah kok, karena saya diperlakukan demikian. Dan orang itu nggak layak diberi ampunan atau diberi kasih sayang atau perhatian dari kita. Wajar, kita merasakan itu wajar. Tapi setidaknya tuliskan di sini apa yang kita maksud dengan pemaafan. Nggak harus textbook ya pemaafan adalah, tapi apa yang kita hayati tentang sebuah pemaafan. Kemudian setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan pemaafan, memahami kembali, meyakini kembali apa itu pemaafan, kita lanjut dengan apa sih pro dan kontranya ketika kita memaafkan. Gitu ya. Ketika kita memaafkan diri sendiri, ketika kita memaafkan orang lain, pro kontranya apa? Gitu ya. Mana nih yang lebih banyak nantinya gitu ya, yang lebih banyak pro-nya atau kontranya gitu ya. Kemudian perbedaan apa yang mungkin terjadi ketika kita memaafkan. Kita bayangkan kalau saya memaafkan dia atau saya memaafkan peristiwa tersebut, kira-kira apa ya yang terjadi gitu ya. Oke, next. Jadi dituliskan ya, karena itu akan membantu kita mengurai. Kemudian di fase berikutnya ibu dan bapak coba renungkan. Tadi kan di fase ini kita berusaha memahami pelaku dari perspektif lain, gitu ya. Kita coba hayati kehidupan dia seperti apa sih? Masa kecilnya itu bagaimana? Saat kejadian itu apa yang saat itu dia alami sehingga dia melakukan hal demikian. Misalnya kita dimarahi sama bos gitu ya. Duh, sakit hati banget di depan umum misal gitu ya. Kemudian kita paham sakit hati itu tuh udah malu gitu ya, aduh saya itu malu saat itu, terus itu tuh masih mengganggu sehingga kita tuh kalau ke kantor itu masih rasa ada malu. Nah, itu kita coba kenapa ya saat itu bos saya itu marahnya begitu. Oh ternyata misalnya ya, dulu kira-kira dulunya gimana ya kok kalau marah itu meledak-ledak seperti itu, misal gitu ya. Kemudian tuliskan juga ketika kita menguraikan, kita kan sudah menguraikan nih ibu dan bapak tadi, mencoba memahami dia kehidupan dia, perspektif si pelaku. Dari situ kita coba tuliskan kembali perasaan kita saat ini kepada orang tersebut setelah kita mengurai, gitu ya. Mana nih? Apakah sudah menjadi lebih banyak perasaan positifnya dalam arti ya ternyata kasihan ya. Kayak tadi, ibunya itu ternyata sakit parah yang membutuhkan biaya besar. Terus, dan dia ternyata pontang-panting untuk memenuhi itu sehingga untuk membayar pun dia tidak bisa. Hanya kasihan.
Terus atau misalnya kayaknya perlu dibantu. Atau misalnya mana nih perasaan-perasaannya? Masih dominan negatif atau perasaan positifnya sudah muncul? Kalau perasaan positif sudah muncul, itu kabar baik gitu ya. Ibu dan Bapak sudah mulai bisa lebih berempati kenapa itu terjadi. Kemudian ketika misalnya masih dominan perasaan negatif, adakah perubahan perasaan negatif itu? Yang tadinya benci banget, kesel gitu ya. Terus apa? Nah, di sini iya masih kesal gitu ya. Antara masih kesel atau kesel banget itu kan beda ibaratnya gitu ya. Kalau tadi 0 sampai 10, apakah negatifnya itu yang tadinya 9 sudah menjadi 5 atau masih 9? Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya masih 9 mungkin kita belum bisa memahami atau belum bisa menerima apa yang sudah terjadi itu gitu ya. Pokoknya mah dia mau latar belakangnya kayak itu tetap salah ya salah misalnya gitu ya. Nah, kita bisa mengulang kembali prosesnya gitu ya. Apa sih yang kita maksud dengan pemaafan? Pro kontra ketika kita memaafkan itu apa gitu ya. Next. Nah, kemudian untuk fase yang terakhir Ibu dan Bapak, tuliskan kembali. Nanti ketika Ibu dan Bapak sudah mulai memutuskan memaafkan, kemudian ketemu lagi sama orang ini gitu ya, rasanya gimana? Ada beda nggak? Gitu ya. Kemudian kita juga kembali mengingat tadi peristiwa tadi gitu ya. Oh, ternyata dengan ini kita itu gitu ya, menjadi lebih tough kok, menjadi lebih lebih tegar ternyata kita itu, gitu ya. Nah, ternyata dengan kita melis gitu ya keuntungan atau manfaat dengan kita memaafkan, kemudian kita juga merasakan oh ternyata dengan memaafkan itu saya tidurnya sudah lebih nyenyak, yang tadinya kebangun terus gitu ya. Saya sudah lebih nggak terlalu sering sakit kepala misalnya ya. Kemudian juga dan saya juga ternyata sekarang itu lebih jarang nih mikirin kejadian itu gitu ya. Dan kalaupun mikirin saya kayaknya udah nggak sakit hati lagi. Nah, itu adalah berarti kita sedang proses semakin mendalam pemaafan yang kita lakukan dan itu akan semakin menurunkan emosi negatif dan menaikkan emosi positif. Next. Ya, berikutnya, jadi 4 ini silakan lakukan. Nah, penunjangnya apa sih untuk kita bisa berhasil melakukan pemaafan? Ibu dan Bapak berdoa sebelum berproses. Minta petunjuk sama Allah, gitu ya. Karena yang membolak-balik hati itu bukan kita mah hanya usaha, ya. Allah yang membolak-balik hati. Jadi ketika akan berproses itu, ya Allah, saya ingin sekali bebas dari masalah ini. Saya tahu kejadian itu sangat menyakitkan saat itu untuk saya. Tetapi saya juga tidak ingin terus-menerus menyimpan rasa sakit ini. Misalnya ya, mohon petunjuk, mohon mudahkan prosesnya. Jadi terus seperti itu. Kemudian ketika Ibu dan Bapak ada pada fase gitu ya, wah ketika mengingat kejadian itu, tiba-tiba kepala menjadi berat, sakit atau mual atau mungkin menangis sangat ini gitu ya. Untuk masalah-masalah berat biasanya akan begitu. Ibu dan Bapak bisa lakukan dulu relaksasi, tenangkan dulu. Bisa minum sebelum atau sesudah ya tadi ya, karena ini biasanya kan akan menimbulkan reaksi dalam tubuh. Kemudian relaksasi, entah tarik nafas gitu ya. Atau misalnya nih Ibu dan Bapak, saya itu ingin menjerit, saya itu ingin ini, atau saya itu ingin memaki dulu gitu ya. Caranya itu saya itu ingin mengeluarkan apa yang dia katakan pada saya ingin mengatakan ulang, tapi saya nggak bisa. Itu Ibu dan Bapak bisa saja ngaca, ungkapkan gitu ya. Saya itu benci sama kamu, kenapa? Itu bisa. Karena itu sebagai bentuk katarsis emosi ya, peluapan emosi negatif gitu. Jadi itu bisa. Jadi Ibu dan Bapak lihatlah bantal misalnya gitu ya, bantal dan bayangkan wajah orang itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi itu kita mempersonifikasi bantal itu menjadi orang. Nah gitu ya. Kemudian mencoba untuk optimis, yakin bahwa dengan melakukan pemaafan insya Allah ini akan menjadikan diri kita jauh lebih baik gitu ya. Karena ini merupakan ikhtiar kita untuk terus memperbaiki diri. Oke, next. Oke, kemudian pemaafan itu perlu jujur pada diri sendiri, akui kejadian-kejadian mana yang menyakitkan, mana yang perlu kita benahi, gitu ya. Ketika kita menutupi emosi yang kita rasakan, gitu ya, kita menutupi kejadian-kejadian, gitu ya,
itu sebetulnya kita sedang melakukan dua upaya, menutupinya dan juga mengatasi rasa, gitu ya. Pasti energi yang dibutuhkan itu lebih besar, sehingga jujurlah pada diri sendiri terlebih dahulu, gitu ya. Kemudian pada pemaafan itu membutuhkan dukungan dan kekuatan. Tadi kekuatan untuk menghadapi kejadian sebelumnya yang pernah kita alami yang mungkin sangat menyakitkan, dan membutuhkan dukungan dari orang-orang yang di sekitarnya, gitu ya. Karena ini adalah sesuatu yang berproses. Next. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak. Selamat berproses. Silakan mencari hal-hal apa yang perlu dibenahi. Kemudian silakan berproses untuk melalui tahapan-tahapan dan semoga menjadi pemenang, ya, menjadi pemenang karena kita tindakan yang masih membekas, emosi negatifnya masih muncul, itu sebetulnya kita sedang memposisikan diri selalu sebagai korban. Nah, mari kita posisikan sebagai pemenang bahwa kita mencoba untuk melepas yang terkait dengan sebuah kejadian yang menurut kita tidak adil. Baik, itu saja Ibu dan Bapak mungkin ya, Bu Widat, mungkin itu. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, semoga bermanfaat. Amin. Silakan. Terima kasih banyak Bu Tia. Kita mesti ada pertanyaan mau dijawab atau ditutup boleh. aja ini? Boleh ya? Boleh, ini boleh ada sebentar. Pak Soeharto, kalau ini nanyanya bagaimana melatih anak untuk memaafkan atau melupakan pengalaman yang telah terjadi. Mungkin bisa tadi ya Bu ya, menggunakan tahap-tahap atau fase-fase itu ya Bu ya. Oke, Dicoba ya. boleh. Oke, boleh ya. Tetapi yang jelas anak itu peniru ulung gitu ya. Kalau misalnya orang tuanya tidak mudah untuk memaafkan gitu ya, mungkin anak juga ini baterai saya low. Sebentar saya pindah ke HP. Kalau misalnya orang tuanya juga tidak pandai atau tidak mudah untuk memaafkan gitu ya, bisa jadi anak juga tidak belajar kalau istilahnya skema ya, tidak belajar tentang skema pemaafan gitu. Jadi bagaimana dia mau memproses itu gitu ya. Sedangkan dia tidak pernah melihat orang tuanya melakukan hal demikian. Itu yang pernah saya ini ya. Tetapi tahapan-tahapannya mungkin bisa dilakukan seperti yang tadi. Tapi tentunya baik, buktinya sedang berganti gadget dulu katanya ya tadi baterainya habis mungkin ya Bapak Ibu sambil mengingatkan sambil menunggu Bu Tia. Udah masuk lagi Bu Tianya? Ya, oke. Ya, baik. Silakan Bu. Ya, baik. Jadi itu ya mungkin istilahnya kita memberikan contoh dulu gitu ya pada anak-anak bagaimana sih kita juga berproses gitu ya dalam melakukan pemaafan ini. Kemudian juga tadi bisa melalui itu gitu ya, apa yang membuat kamu marah itu apa sebetulnya? Emangnya kamu kesal ya? Gitu ya. Apa yang dirasain? Itu validasi emosi juga perlu dilakukan untuk anak-anak. Karena kan namanya anak-anak ada apa yang dialami dan dirasakan itu dia masih bingung gitu ya. Jadi bantuan sekali gitu ya. Oke. Iya. Nah Ibu, ini ada dua pertanyaan sebetulnya, tapi bisa jadi satu. Tadi pertanyaan yang masih dari Pak Soeharto, apakah ada perbedaan cara memaafkan atau proses memaafkan antara laki-laki dan perempuan? Terus dari Bu Jumi, apa ada pola memaafkan dipengaruhi oleh perbedaan generasi, misalnya beda generasi X sama Y proses memaafkannya gitu. Oke, baik. Untuk proses pemaafan gitu ya, apakah ada perbedaan untuk laki-laki dan perempuan? Sebetulnya yang paling dominan mungkin tadi juga ya, dia pernah mendapatkan contoh atau skema pemaafan enggak gitu ya, tidak menjadi jaminan bahwa laki-laki akan menjadi lebih pemaaf dibandingkan perempuan gitu ya, meskipun secara hormonal biasanya ada perbedaan gitu ya yang memungkinkan untuk terjadinya perbedaan dalam proses pemaafan gitu ya. Tetapi tadi kalau misalnya dianya sendiri tidak pernah menerima belajar skema pemaafan, bisa jadi ini juga akan sulit gitu ya untuk dilakukan. Jadi tidak menjadi kepastian laki-laki akan lebih pemaaf, perempuan lebih pemaaf gitu ya, atau sebaliknya. Ya. Baik, ya, terima kasih Bu. Dan tadi tentang generasi, tadi ya anak-anak itu belajar dari lingkungan. Belajar dari lingkungan,
kemudian juga bagaimana termasuk ekspresi gitu ya, bisa saja itu sangat berbeda. Antara kita dulu mungkin kan ke orang tua juga misalnya cara kita bergaul gitu ya, memperlakukan orang tua dengan saat ini juga akan beda. Mungkin gaya mereka akan berbeda juga. Tetapi sekali lagi, apakah mereka akan mudah memaafkan atau tidak? Lihat lingkungannya, termasuk yang mencontohkan pemaafan tidak gitu ya. Adakah gitu contoh-contoh itu diberikan? Itu kurang lebih ya. Ya. Terima kasih Bu Tia. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya. Karena kita dibatasi waktu mungkin ya Bu ya, udah lewat ini juga waktunya. Nanti kalau misalnya masih ada yang perlu ditanyakan bisa nanti ajak ngobrol Bu Tia, atau misalnya Bapak dan Ibu punya dengan webinar ini jadi merasa iya saya ada masalah nih dengan pemaafan sampai mengganggu Bapak dan Ibu baik secara psikis ataupun fisiknya, Bapak Ibu bisa menghubungi kami di Lakon Prima, nanti akan insya Allah kami bantu untuk dilakukan konseling tadi, karena kata Bu Tia juga dalam fase itu kita perlu dukungan, apalagi dalam kita juga mencari atau membuka luka-luka kita itu. Bapak dan Ibu bisa menghubungi kami di Lakon Prima, ada kontak WA-nya, nanti akan kami jadwalkan untuk melakukan konseling dengan konselor kami, gitu ya. Bu Tia, ini juga ada yang minta di-share materinya, apa boleh di-share materinya? Mangga, silakan aja. Ya, siap. Kita share ya. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum saya menyimpulkan, takutnya lupa nih, Bu Tia ada satu door prize untuk penanya atau partisipan yang dipilih oleh Bu Tia. Kira-kira siapa nih Bu yang akan mendapatkan door prize dari kita? Kayaknya Pak Soeharto ya. Wah, Pak Soeharto. Wah, Pak Wah. Ya. Wah, Atta. Iya. Ya, selamat Pak Soeharto. Mana Pak Soehartonya? Nggak ada mukanya. Wah, berarti di ini dong, ditarik kembali nih Pak Soeharto. Mana Pak Ato? Oh, ada tuh Bu. Mau hadiah jadi keluar mukanya. Oke, baik. Baik, terima kasih. Selamat kepada Pak Soeharto. Bapak dan Ibu, saya izin menyimpulkan bahwa pemanfaatan itu adalah keputusan yang disadari untuk kita melepas sakit kita tanpa syarat. Kalau tadi saya simpulkan, sebetulnya pemaafan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan diri kita sendiri. Jadi kita bisa melihat sesuatu yang mungkin tidak nyaman buat kita itu jadi pembelajaran supaya juga kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Gitu ya Bu ya. Kalau saya mau ngutip lagu nih Bu, ada lagu yang bunyinya setiap manusia di dunia pasti punya kesalahan, tapi hanya yang pemberani yang mau mengakui. Setiap manusia di dunia pasti pernah sakit hati, hanya yang berjiwa satria yang mau memaafkan. Nah, kalau yang abis itu langsung nyanyi berarti kita seumuran. Saya nggak tahu ya kira-kira itu. Iya, mudah-mudahan kita adalah orang yang pemberani yang mau mengakui kesalahan kita, baik itu kepada orang lain maupun pada diri kita sendiri, dan kita berjiwa satria mau berusaha untuk memaafkan baik diri kita ataupun orang lain. Itu ada dari saya, Bu Tia, ada lagi yang mau disampaikan? Iya, mungkin ini aja. Terima kasih ya Ibu dan Bapak yang sudah hadir. Mudah-mudahan yang tadi disampaikan itu hanya menjadi stimulus saja gitu ya, untuk proses selanjutnya Ibu dan Bapak pasti menjadi tadi ya orang-orang satria, orang-orang yang berani, orang-orang yang akan menjadi pemenang gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa istilahnya hidup sehat gitu ya, hidup sehat karena secara emosi sudah lebih tadi melepas gitu ya, dan mudah-mudahan insya Allah menjadi panjang umur dalam arti mungkin tadi sehat secara tidak langsung gitu ya, dan juga tadi memperindah interaksi insya Allah gitu ya. Mudah-mudahan semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan Ibu dan Bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Tia, ilmunya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan jadi jariah, jadi ibadah juga buat kita semua yang ikut mendengarkan di sini ya, apalagi di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan ini tadi selain pencerahan bisa kita aplikasikan tadi untuk membentuk pribadi kita yang lebih sehat baik psikis maupun fisik. Nah, sebelum saya tutup, kita foto bersama dulu. Yang belum aktif kameranya boleh diaktifkan.
Oke. Siap semuanya, senyum. Lagi slide berapa? 3 slide ya? Slide 2, silahkan senyum. Slide ketiga. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau yang kurang berkenan. Mohon tidak meninggalkan ruang Zoom dulu. Ada pengumuman dari tim Lakon Prima yang akan disampaikan oleh Mas Adam. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wirdat. Mohon izin Bapak Ibu mewakili dari Lakon Prima, kami mau menyampaikan kegiatan kami terdekat yang mungkin ini Bapak Ibu kan tadi merasa waktunya kurang lama dan masih banyak yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Ini ada kelas menarik Bapak Ibu yang akan diselenggarakan oleh Lakon Prima. Release Your Negative Emotion for a Better Life. Ini kelasnya kelas eksklusif ya Bapak Ibu bersama Mas Aldan Zeno Damara, SPC CHA ya. Ini nanti Bapak Ibu akan ada kelas khusus untuk 20 orang, itu nanti akan difasilitasi oleh Mas Aldan ya, oleh beliau untuk merilis emosi negatif ya Bapak Ibu. Kemarin juga kan dari hasil evaluasi ada yang menyarankan untuk ada praktik rilis emosi seperti itu. Nah ini kami sediakan, kami fasilitasi untuk kegiatannya ya Bapak Ibu. Nah silakan Bapak Ibu, pelaksanaannya akan dilaksanakan hari Kamis, lusa 30 Maret 2023 pukul 8.15 sampai selesai di ruang Newton atau Balai Sawala ya Bapak Ibu. Nah untuk mendaftar ini silakan Bapak Ibu mendaftar di link yang disediakan, yang di-share di link sudah di-share di kolom chat di bit.ly daftar strip kelas, strip emotion, strip release. Nanti kalau sudah mencapai 20 peserta, mohon maaf pendaftarannya ditutup Bapak Ibu. Seperti itu. Ini untuk batch 1. Silakan Bapak Ibu yang tertarik untuk mendaftar untuk kelas ini. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan bentrok tanggalnya, insya Allah ya Bapak Ibu kalau ada kesempatan nanti akan diselenggarakan untuk batch 2-nya, tapi nanti akan kami informasikan kembali. Untuk sekarang ini di batch 1 di tanggal 30 Maret ya, hari Kamis untuk 20 orang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai ketemu di seri webinar Lakon Prima yang berikutnya. Terima kasih semuanya. Salam sehat-sehat semuanya Bapak dan Ibu. Pak Soeharto nanti hadiahnya diantar ke ruangan insya Allah ya. Atau kalau mau mampir ke ruang kepegawaian juga boleh. Iya. Mangga. Atur nuhun semuanya. Izin pamit semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.